suami ini adalah amanahmu, suami ini adalah ladang amal darimu. Setiap kebaikan suami, ibu bersyukur, ibu dapat pahala. Setiap kekurangan, kesalahan, kejelekan suami, ibu sabar dan ibu bantu perbaiki, ibu dapat pahala. Nah, itulah suami, baru ibu bahagia. Setiap ibu ingin sesuatu, jangan bicara ke suami sebelum bicara kepada Allah. Ya Allah, ini sudah habis tanggal 20 rezeki, engkau pemilik rezeki. Baru bicara ke suami, Mas, uang sudah habis, harus kita minta lebih dan ikhtiar lebih. Semoga Allah membukakan pintu rezeki. Antar suami keluar, ikhtiar, Bu, saya mau ikhtiar. Ikhtiarlah Pak, keluarlah dari rumah sebagaimana burung terbang, pulang dengan perut kenyang. Suami pergi, Pak, saya takut masuk neraka. Tidak apa-apa, sedikit juga, yang penting halal. Jangan pulang bawa uang haram. Suami pergi, ibu sujud, ya Allah, hanya engkau satu-satunya pembuka pintu rezeki. Hanya engkau satu-satunya yang bisa memudahkan urusan suami. Allah melihat tidak istri seperti ini? Jawab, Allah suka tidak? Ditolong tidak oleh Allah? Tolong. Pas suami pulang, bagaimana Pak? Alhamdulillah Bu, saya tidak dapat apa-apa. Bapak dapat rezeki pulang selamat. Tidak mungkin Bapak pulang ke rumah ini hidup kecuali Allah yang menyelamatkan. Perkara uang belum dapat, tenang saja Pak, semuanya ada waktunya. Bahagia tidak begitu? Jawab Bu. Ibu mau diajarin bahagia tidak? Mungkinkah istri yang yakin ke Allah banyak marah-marah? Tidak. Istri yang banyak marah-marah, banyak jengkel, banyak nuntut, itu biasanya kurang imannya. Jadi tidak bahagia. Dikasih uang juga, hah? Cuman segini? Begitu. Jelas tidak ini? Ibu mau bahagia, jangan terlalu cinta sama suami, jangan banyak berharap kepada suami, dan jangan takut ke suami, takutnya kepada Allah. Kalau lelaki beda lagi nih. Ini ikut pelatihan STI ya. Tahu STI? Suami takut istri, ha? Tenang saja, Pak. Enak di pesantren, tenang ya. Tadinya kan Bapak nikah teh ingin bahagia, betul? Bapak milih si dia tuh kan tadinya supaya bahagia, benar? Hasilnya bagaimana? Sama Bu, nasibnya. Iya, nggak nyangka. Memang nggak ada yang nyangka. Sebelum nikah itu kita tidak tahu aslinya Pak. Sebelum nikah itu semuanya serba tidak asli. Tapi sudah nikah baru ketahuan modalnya. Keteknya bau apa, ya kan? Belum nikah nggak ada cerita ketek bau. Ibu kan sebelum nikah tidak tahu suami ngoroknya seperti apa. Kalau sudah nikah dengan niat, ya Allah, lihat istri ingat Allah, ya Allah, ini ciptaanmu, ini adalah hamba milikmu, ini istri engkau yang menitipkan pada hamba. Ya Allah, berikan hamba kemampuan jadi suami yang baik. Istri ngomong apapun, ada Allah yang menakdir. Tidak usah bertengkar,
tinggal laporkan kepada Allah, ya Rob, sudah 3 jam istri ini ngomel, engkau pasti sudah mendengarkan. Kasihan ya Allah, dia sudah ngeleh-leh seperti itu. Hanya engkau yang kuasa menenteramkan hatinya. Kenapa tidak mengandalkan Allah? Istri ciptaan siapa? Istri milik siapa? Yang membulak-balik hati istri siapa? Bapak bisa ngebulak-balik hati istri tidak? Jawab. Boro-boro ngebulak-balik hati istri, tahu juga tidak hatinya di mana? Hah? Bapak bisa merubah istri Bapak tidak? Jawab. Boro-boro merubah istri, merubah diri aja nggak bisa. Allah. Lihat istri, ingat Allah. Bicara dengan istri, minta tolong ke Allah. Ingin sesuatu, minta dulu ke Allah. Harus Allah dulu, baru itu hamba Allah. Ya, tenang, yakin tenang. Dalilnya apa? Ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Camkan, hanya dengan mengingat Allah hatimu akan tentram. Kajian ini memang agak berat bagi anak SMP ya. Makanya tidak usah heran kita lihat anak SMP kalau ngobrol sebagian tidur dan nggak ngerti ya. Masalah jodoh-jodoh apa katanya. Adik-adik, nah, boleh ngobrol, tapi yang ngobrol berdiri. Setuju? Boleh ngobrol, tapi yang ngobrol berdiri. Setuju? AA tidak akan menghukum siapapun, tapi setiap orang harus mempertanggungjawabkan pilihannya. Pilihannya adalah memperhatikan atau ngobrol. Kalau mau ngobrol, silakan, tapi berdiri. Setuju? Jangan pernah tidak ngaku. Enak belajar begini Pak, tidak melarang ngobrol, bayangkan dipersilahkan. Bapak juga boleh ngobrol Pak, tapi berdiri pakai kaki sebelah. Lanjut. Harta. Harta itu sepenuhnya milik Allah. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Milik Allah semua yang ada di langit dan bumi. Allah membagikan harta sesuka Allah kepada siapa saja yang Allah kehendaki. Orang zolim kasih, orang ahli maksiat kalau Allah mau kasih, kasih. Apakah untuk kaya harus selalu kerja keras? Jawab. Kalau kerja keras pasti kaya, tukang batu paling kaya ya. Tidak, sesuka Allah saja. Apakah mungkin orang bodoh jadi kaya? Mungkin tidak? Mungkin. Bapaknya kaya, punya anak bodoh, langsung kaya ya. Kaya bodoh gitu. Hadirin, kalau Allah mau menyempitkan, sempit. Pasti sempit. Kalau Allah mau ngambil, pasti diambil. Acungkan tangan yang ngobrol. Acungkan tangan sayang. Kan kelihatan dari sini. Dihitung sampai 3. 1, 2, 3. Ah, bagus. Jujur begitu ya. Semoga jadi anak soleh, anak baik hati. Enak kan kalau ngaku ya. Jadi barusan ngobrol. Ngobrol tidak? Ah, penting tidak ngobrolnya? Tidak penting. Sudah tahu belum aturannya? Apa aturannya? Kan? Kalau ngobrol berdiri. Jadi sekarang gimana dong?
Kan? Bagaimana? Perlu dibantu, diberdirikan? Kan? Jadi gimana? Dihitung sampai 3 ya. 1, 2. Kita maafkan aja lah ya. Namanya juga masih kecil dan tamu ya kan. Nggak enak bapaknya nanti. Terima kasih anak sudah jujur. Ke depan tahan dari ngobrol ya. Dimaafkan jangan? Karena rakyat jelata memaafkan, maka sebagai presiden memaafkan. Kalau santri mah Pak direndam ya kan. Gitu kalau ngajar tuh nggak usah marah-marah Pak. Yang penting kan anaknya dapat pelajaran untuk bisa mempertanggungjawabkan. Kalau ini salah, tapi ngakunya kan benar. Ngobrolnya salah, ngakunya benar. Kita tidak boleh kepada salahnya saja, ngakunya juga harus kita hormati. Karena itu sebuah kebaikan. Jelas Bu? Jadi misalkan suami ibu salah, ibu jengkel, tapi ngaku. Nah ibu harus menghargai ngakunya. Bapak kenapa ketawa begitu? Jangan memanfaatkan ceramah ini untuk kepentingan pribadi. Kata si masalahnya istri saya nggak dengar ceramah ini. Ya. Lanjut. Jadi karir itu sepenuhnya Allah yang mengatur. Siapa jadi apa, kapan jadinya. Misal sekarang ya, Mbah Bowo dengan Dek Gibran akan jadi presiden dan wapres. Kalau memang takdirnya jadi, ya jadi. Terlepas seperti yang menjadi polemik, itu mah urusan masing-masing di sisi Allah. Kita di kantor juga begitu. Ini kapan jadi direktur, ini kapan jadi sekretaris, Allah yang ngatur. Tidak usah ribet hadirin. Tinggal kerja aja yang benar. Mustahil di sebuah perusahaan semuanya jadi direktur. Ini direktur utama, ini direktur ngepel, ini direktur ngebersihin kaca. Enggak mungkin. Harus bagi-bagi seperti di sini nih sekarang. Qadarullah takdirnya saya jadi penceramah. Enggak mungkin semuanya ceramah. Saya siapa yang dengar? Saudara bagian dengar, saya diuji bagian ceramah, ada ditakdirkan bagian dengar. Mana yang paling baik? Yang paling bisa melaksanakan tugasnya dengan ikhlas dan benar. Maka tidak usah ambisius, saya ingin jadi manajer ini, enggak usah. Ingin jadi karyawan baik, ingin jadi karyawan yang bisa melakukan yang terbaik, yang Allah sukai, nanti Allah yang ngatur. Jadi enggak ribet hidup ini. Maaf ya Pak, silakan tanya di sini santri kalau mau pertandingan. Apakah kalau santri mau pertandingan apa aja didoakan menang? Jawab. Pernah saya ngedoakan supaya santri menang? Kenapa tidak? Mau ngapain menang? Tidak penting menang pertandingan. Yang penting pertandingan itu jadi amal soleh buat santrinya. Jadi didoakannya apa? Semoga pertandingan ini jadi amal soleh, jadi dakwah. Apapun yang ditakdirkan Allah jadi amal. Kalau takdirnya menang bisa jadi tawadu. Kalau takdirnya tidak menang tetap legowo. Tidak ada ruginya. Jadi pemenang sejati. Karena kalau didoakan menang berarti mendoakan yang lain kalah. Iya kan? Gak mungkin semuanya juara dunia. Nah, jadi makanya santri jarang minta didoakan. Didoakan oleh Aamu bisa nggak menang katanya gitu. Ada yang minta doakan, ya didoakan. Semoga sing jadi amal soleh niat. Karena pertandingan makan waktu, makan tenaga, makan biaya, dan piala nggak bisa dibawa mati. Piagam tidak bisa dibawa mati. Medali tidak bisa dibawa mati. Yang dibawa mati hanya
Amal. Mau ngapain bertanding berhari-hari kalau tidak jadi amal? Makanya rileks sajalah hadirin, kalau udah urusan dunia mah nggak usah ribet. Anak, harus anak kita jadi bintang kelas? Enggak sih, enggak penting harus jadi bintang kelas. Yang penting itu anak belajar makin kuat iman dan belajarnya jadi amal soleh serta jadi bintang kelas itu. Ya, pengalaman punya anak 11, tidak ada satupun kamu harus jadi bintang kelas. Enggak. Jadi anak baik saja yang bisa melakukan yang terbaik, belajarnya semangat, akhlaknya baik, udah nggak apa-apa ranking berapa juga. Tapi alhamdulillah sebagian di antaranya tetap aja jadi yang terbaik di kelasnya. Tapi itu pun diingetin, ini ujian, jangan jadi sombong. Apalah artinya jadi bintang kelas kalau jadi sombong, betul? Gak ada apa-apanya. Berprestasi itu adalah amal soleh, ya. Wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Jadi orang Islam itu harus memompa kemampuannya maksimal, tapi bukan untuk status duniawi. Maksimal itu sebagai amal soleh. Jelas? Dalilnya begini, ihris ala ma yanfa'uk wasta'in billah wala ta'jaz. All out lah, bersemangatlah melakukan apa-apa yang manfaat untuk dunia, untuk akhirat. Wasta'in billah, dan mintalah tolong kepada Allah. Wala ta'jaz, dan janganlah kamu lemah. Jadi itu dalilnya profesional tuh. Jadi kerja keras ini, kerja yang terbaik ini bukan masalah gaji, bukan masalah jabatan, tapi masalah perintah Allah. Ini jujur dulu ya, ini kepada biru putih ini. Jangan langsung soleh ya, kan baru sehari ini ikut pelatihan. Yang asli dulu, jujur ya. Siap tidak jujur? Kalau gajinya kecil, kira-kira kerja semangat atau tidak? Jujur. Tidak. Gaji kecil, jadi semangat kurang semangat, begitu? Kalau kurang semangat, hasil kerjanya kira-kira bagus tidak? Hasil kerjanya tidak bagus, gitu? Kalau hasil kerjanya tidak bagus, kira-kira atasan senang atau marah? Marah. Kalau dimarah-marah terus oleh atasan, maunya kerja atau bolos? Maunya jadi kerja atau jadi malas kerja? Jawab, malas. Kalau malas kerja, kira-kira naik pangkat atau dipecat? Jelas ya. Jelas ya. Berarti kalau dari awal hitung-hitungannya uang, ujungnya buruk. Ada orang yang cari kerja, berapa mau gajinya? Kan kerjanya juga belum Pak. Saya dengar Bapak orangnya adil dan bijaksana. Lihat saja kerja saya dan silakan Bapak nilai berapa yang layak. Kerjanya bagus, sopan, akhlaknya baik, ibadahnya terjaga. Ini bos mikir, ini karyawan saya luar biasa, tapi gajinya kecil. Mau saya naikin gajinya, gaji saya yang jadi berkurang. Jabatannya mau saya naikin, di sini cuma 2 jabatannya, dia dan saya. Nanti dia jadi bos saya. Tapi kalau kayak gini terus saya jadi malu. Dia telepon ke temannya, bro, ini saya punya karyawan, saya lihat kerjanya bagus, akhlaknya baik, nyaris tidak bikin kecewa. Saya malu karena gaji di tempat saya kecil sekali.
bukan tidak ingin ngasih, tapi gak ada buat ngegaji lebihnya. Lebih baik kerja di tempatmu aja, saya jadi jaminannya. Kalau orang baik dipromosikan, benar? Sampai di tempat kerja yang baru, nah saya dengar bisa kerja dengan baik. Sebetulnya saya sedang berusaha saja. Apa prinsip terpentingnya? Ya, bagi saya kerja bukan urusan gaji, bukan urusan karir, tapi jadi amal soleh. Luar biasa. Baru kali ini saya lihat karyawan seperti ini. Ngomong-ngomong, sudah punya istri belum? Bukan yang ini. Ayo. Ini terlalu peka. Ini saya lagi cerita karyawan. Ini nih, kalau sudah sangat serius belajar kayak gini, pertanyaan untuk orang lain dia yang jawab. Ya udah, nggak saya terusin. Ditanya oleh bos tuh, nggak usah ikut jawab. Adek sudah punya istri belum? Belum, Pak. Apa coba kira-kira? Mau diapain itu nanya istri sekalian? Apa kata bosnya? Sama deh dengan saya, kata. Wah, namanya juga cerita, hadirin. Baik, lanjutkan ya. Maafin hadirin. Jadi orang yang benar-benar sibuk berbuat hanya mencari penilaian Allah, dia akan bahagia. Dia akan ringan hidupnya. Tidak banyak cemas, tidak terluka, karena yakin Allah melihat apa yang dikerjakannya, yakin Allah menyaksikan apa yang diperbuatnya. Ya'lamu bagaimana? Innallaha la yakhfa alaihi syai'un fil ardi wala fis sama. Sesungguhnya bagi Allah tidak ada yang tersembunyi di bumi maupun di langit. Inilah hamba-hamba Allah yang bakal bahagia, enggak ribet, anteng aja, anteng terus setiap waktu melakukan apapun yang terbaik. Kalau bicara, pilih kata-kata terbaik. Kalau menjawab, jawab dengan jawaban terbaik. Kalau menyuruh, menyuruh dengan cara terbaik. Dimanapun dia berada, sibuk saja melakukan apapun yang terbaik, karena dia yakin Allah melihat dirinya dan Allah memerintahkan, wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Berbuatlah yang terbaik, ihsan, karena Allah mencintai orang yang berbuat kebaikan. Selesai hidup ini. Pak, kenapa Bapak kok disiplin sekali di kantor? Karena Allah nyuruh disiplin, Allah mencintai orang disiplin. Supaya karirnya bagus ya? Maaf Pak, saya tidak ada urusan dengan karir saya. Urusan karir biarlah Allah yang mengatur. Kenapa saudara jadi karyawan jujur banget? Karena Allah memerintahkan jujur, Allah mencintai orang jujur. Pengen jadi itu ya, karyawan teladan. Saya tidak ada urusan dengan sertifikat atau penghargaan. Urusan saya, Allah menyukai saya. Perusahaan ini bangkrut, kalian harus PHK. Nggak apa-apa ya? Tidak apa-apa Pak. Dulu saja rezeki saya sudah tertulis sebelum saya dilahirkan ke dunia ini. Kalau di PHK di sini, berarti akan ada jalan lain rezeki saya. Enggak ribet Pak. Orang yang ribet itu yang punya Tuhan lain selain Allah. Menuhankan atasan, menuhankan kerjaan, menuhankan bisnis, menuhankan klien. Pembeli bagaimana? Yang jadi raja siapa?
Pembeli adalah raja. Benar atau tidak? Kalau yang belinya Raja Salman benar. Raja Charles. Kalau yang belinya Asep, Udin, ya pembeli adalah Asep. Kita berbuat baik kepada pembeli supaya apa? Jawab. Kita berbuat baik kepada klien supaya apa? Supaya dia beli? Salah. Kita berbuat baik adalah amal soleh. Dia beli atau tidak terserah Allah. Kalau dia membawa rezeki kita, dia beli, tapi kita dapat pahala. Kalau dia tidak bawa rezeki kita, dia nggak akan beli, tapi kita tetap dapat pahala. Enak bukan? Hamba Allah tidak ribet hidupnya. Begitu. Terima kasih, segitu saja. Mak dari 1000 jelajah, 1000 hikmah, 1000 masjid. Kapan dari Jogja? Kemarin. Lama sekali sampai ke sininya ya. Wes boten nopo-nopo. Kula ngaturaken matur suwun sanget nggih. Kula minta maaf. Minta maaf apa? Minta maaf deh apa? Kula nuwun, bukan kula nuwun. Kula minta maaf ya. Maafkan andai kata. Ya silakan dari Yogyakarta dulu, ada yang mau nanya? Ono pertanyaan? Ya asal sia-sia hadirin. Ada yang mau ditanyakan dari Kuningan? Kalau tidak, ya silakan, boleh pinjamkan mikrofonnya. Jadi kesimpulannya, jangan berharap dari makhluk bikin bahagia. Penderitaan kita diawali berharap, ingin diketahui, ingin dilihat, ingin diakui, ingin dipuji, ingin dihargai, ingin diberi, ingin dihormati, ingin dibalas budi, ingin dicintai. Semua itu membuat sering sakit hati. Begitu Bu? Mbak Jogja gimana? Ngertos? Matur suwun. Menderita ya, mau ngomong tidak ada yang bisa diomongin. Menderita. Yo. Monggo, ada? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Terima kasih kepada AA Agim yang sudah menerima kami dengan sangat baik. Yang ingin kami tanyakan pada kesempatan kali ini, tadi materinya tentang bagaimana kita bisa menjadi sebaik-baik daripada hamba Allah Subhanahu wa taala. Sebagai manusia biasa tidak terlepas dari godaan-godaan syaitan yang terkutuk. Seperti contohnya, apa ketawa Ibu? Kadang-kadang ini ngerasa, yang mana yang nanya, yang mana sih? Ada enggak? Oh, saya kira yang ngacung di belakang, yang nanya yang depan. Adil, ya. Iya. Silakan. Jadi Ibu digoda setan. Iya, digoda setan dengan kadang suka jengkel, suka marah, suka sakit hati. Tapi secara logika manusia memang orang itu nyebelin kita. Terus gitu. Padahal di satu sisi kita ingin jadi hamba Allah yang baik. Ingin jadi hamba Allah yang baik. Kita ngerasa sudah baik sama orang lain, tapi balasan orang lain itu enggak baik sama kita. Nah, bukan itu sama kita, sama Ibu aja. Oh iya, ya betul, iya betul lagi ya. Kita itu ada urusan masing-masing ya. Betul ya. Saya mewakili. Oh. Mewakili siapa? Mewakili ibu-ibu. Monggo. Ya,
Kemudian bagaimana tipsnya agar kita mampu melawan daripada syaitan yang terkutuk tadi? Setan itu memang kerjaannya begitu, Bu. Sebetulnya kita tidak usah sibuk dengan ingin mengalahkan setan. Kita sibuk saja supaya kita dilindungi Allah. Kalau kita dilindungi Allah, setan gak mempan. Ada dua yang tidak akan mempan tipu daya setan, yaitu mukhlasin. Bacakan ayatnya ada yang ilmu mukhlasin. Dan mutawakkilin. Jadi ibu kalau makin ikhlas, dari tadi tuh ilmunya sebetulnya ilmu ikhlas ya. Saya akan bantu ini. Ikhlas. Ada dua yang tidak akan ditipu setan, yaitu adalah orang yang ikhlas dan tawakal. An-Nahl 99 diantaranya itu ya. Dan Shod ayat 8883. Coba silakan kalau mau tahu siapa yang, atau Al-Hijr 3940 yang suaranya bagus, tolong ada. Karena setan itu inna kaidah syaitani kana inna kaidah syaitan kana do'ifa. Sesungguhnya setan itu lemah ya. Sesungguhnya tipu daya setan itu lemah. An-Nisa 79. Udah? Ayo yang ada dulu ya. Apa sekarang? Al-Hijr. Ya Al-Hijr. Silakan. Qala Rabbi ya. Surah Al-Hijr, surah ke-15. Silakan buka Al-Hijr. Surah ke-15. Ayat 3940. Silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. قال رب بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. Iblis berkata, ya Tuhanku, oleh sebab engkau telah memutuskan bahwa aku sesat, pasti aku akan jadikan mereka memandang baik perbuatan maksiat di muka bumi ini. Jadi dosa-dosa itu dibuat kelihatannya bagus oleh tipu daya setan. Zina dianggap bagus, maling, korupsi dianggap bagus, makanya dia mau melakukannya. Aku akan, dan pasti aku akan menyesatkan mereka semuanya, ajma'in illa ibadaka minhumul mukhlasin, kecuali hamba-hamba engkau yang mukhlasin, orang-orang yang ikhlas. Jadi orang-orang ikhlas, ini tadi ilmu yang diajarkan tuh ilmu ikhlas ya. Kalau ibu mau melakukan begitu, ibu akan lebih terpelihara dari setan. Maaf ya, tadi kan ibu jengkel, kecewa, sakit hati. Kenapa? Karena ibu berharap dari selain Allah. Ngarep-ngarep dia berterima kasih, ngarep-ngarep dia tahu diri, ngarep-ngarep dia balas budi. Nah itu orang ikhlas itu di sini mengharapkan ucapan terima kasih aja enggak, mengharapkan orang lain tahu aja kebaikannya tidak. Kalau di sini masih ada keinginan orang lain berterima kasih, orang lain tahu, orang lain memuji, udah pasti itu makanan setan. Ditipu aja terus. Coba Bu, ini pertanyaan umum ya. Bu, Ibu, khusyuan mana Ibu? Sholat atau dandan? Lelaki, anak kecil nggak usah ikut jawab, pakai dandan sekarang.
SMP hadirin harus sabar. Khusuan mana mak? Sholat atau dandan? Jujur, jangan langsung serehah, yang asli dulu. Dandan. Sholat mah jarang ingat Allah, tapi dandan meni khusyuk. Kenapa? Karena sibuk dengan penilaian orang. Bu, ibu, makin ingin kelihatan keren, makin ingin kelihatan cantik, makin ingin kelihatan awet muda, makin ingin kelihatan langsing, makin sengsara. Iya kan, dipotret juga tahan. Jadi matanya terbeliak ke atas. Tapi memang fitrahnya perempuan ingin kelihatan cantik, yang jangan itu diperbudak, ingin kelihatan cantik. Terima jadi tua tuh ya, nggak mungkin kita remaja terus. Ibu tidak boleh loh memaksakan diri pakai seragam SMA kemana-mana. Udah selesai waktunya ya. Ini juga nih, mentang-mentang kelas 7 sekarang pakai seragam SD. Emang seragamnya sama, tapi bentuknya apa yang berbeda. Kita ini jadi seperti lemper ya. Astagfirullahaladzim. Ini bapak ngeganggu terus Bu, jadi caranya ibu harus belajar tentang ilmu ikhlas, dan ibu harus berlatih terus menerus untuk belajar ikhlas. Sudah tahu ikhlas seperti apa? Kalau diibaratkan di tubuh seperti jantung, berdetak tiap saat, berdegup tiap waktu, tidak pernah sibuk menonjolkan diri. Dia kerja terus siang malam, dari mulai kita janin sampai kita meninggal, enggak ribet terus. Yang suka menonjolkan diri tidak pada tempatnya, ambeien, sakit, jerawat, sakit, bisul, sakit. Makanya karyawan yang suka sibuk menonjolkan diri namanya karyawan. Karyawan ikhlas mah anteng aja melakukan yang terbaik. Kalau ada atasan dia overacting, nah itu namanya karyawan bisulan. Atau seperti gula, teh manis tidak pernah disebut teh gula, padahal gula yang bikin manis. Kopi disebut kopi, martabak manis tidak disebut martabak gula, padahal yang bikin manis gula. Giliran martabak telur disebut telurnya, tapi giliran penyakit disebut sakit gula. Harusnya gula dendam hadirin, dia difitnah. Tapi dia mah nggak peduli, terus saja manis ya kan. Atau seperti matahari, hanya memberi, tak harap kembali, bagai sang surya. Terus lakukan, lupakan, lakukan, lupakan, lakukan. Nah gitu Bu. Mana Jogja? Wes ojo, aduh susah pisan. Maksud saya teh jangan diingat-ingat, ojo ingot-ingot. Susah, sok tahu teh. Apa? Ojo eling-eling. Ah bener, ojo eling-eling. Forget. Nah, kalau lupa apa? Oh, kulo eling, ojo lali yo. Ojo eling-eling, walakin wes apa? Ojo dieling-eling, diforgetin aja. Wes, ada apa-apa. Terakhir, ini kelas 7 ada yang mau nanya enggak? Ada lagi ibu bapak?
Latihan ya. Ini tidak selesai dengan ceramah ini. Ceramah ini hanya menggugah. Masih jauh dari apakah dari dengar ceramah langsung bisa aksi? Tidak. Dari menggugah harus ke memahami. Memahami harus belajar. Belajar lebih dalam tentang ilmu ikhlas, keutamaan ikhlas, kerugian kalau tidak ikhlas, bagaimana caranya ikhlas, bagaimana Nabi, para sahabat, para ulama mengamalkan ikhlas. Dilatih, barulah nanti dari mukhlisin menjadi mukhlasin. Kalau mukhlasin itu sudah mendarah daging keikhlasannya. Kalau mukhlisin sedang berusaha keras untuk menjadi orang ikhlas. Yang tidak mempan itu mukhlasin. Itu kata ilmu yang didapatkan. Dan mutawakilin. Mutawakilin contoh gini, suami istri diskusi. Bu, Pak, nanti anak kita sekolahin di sekolah itu ya. Kata suami, jangan. Sekolah itu kurang bagus, bayarannya mahal. Papa tuh nggak tahu sih, bisa berantem. Kenapa? Karena tidak mengandalkan Allah. Harusnya, oh iya Bu, menurut Ibu, oh baik, menurut Bapak sih ini nggak apa-apa Bu. Kita istiqoroh saja. Anak kita ciptaan Allah, anak kita milik Allah. Yang paling tahu bakat, potensi dan kebaikan bagi anak kita adalah Allah. Kita sama-sama istiqoroh, tidak akan berantem. Jelas? Berantem itu biasanya tidak mengandalkan Allah. Kan ada suami istri yang ngobrol, Bu, kalau papi meninggal, papi ingin dikubur di sini. Nanti kalau mami meninggal, kubur di sebelah saya ya. Kata istrinya, enggak mau kan belum tentu. Enggak setia banget, ribut. Pada belum matinya, ya kan? Kenapa harus rewel? Emang kalau suami meninggal, istrinya mungkin ada jodoh lagi di sisi Allah, benar? Mana suaminya rela istrinya dikubur di suami orang? Suami babak satu, udah selesai babaknya. Ada juga seorang istri, Pak, kalau ibu meninggal silakan papa nikah lagi. Syaratnya cuma satu aja, asal kuburan ibu sudah kering, papa silakan. Permintaan ibu satu aja, tolong sering ke kuburan sambil disiram kuburannya. Berarti nggak mungkin kering. Ini namanya kurang tawakal. Ibu kalau udah meninggal udah selesai, yang nggak usah ngarep-ngarep suami setia nungguin. Enggak, siapa tahu ada takdir yang lain, benar? Kita kan tidak tahu takdir jodoh itu. Terima kasih. Saya kagum kepada adik-adik yang bisa bertahan untuk ilmu yang berat ini. Memang kalau Kamis ini agak berat ya kajian tentang tauhid ini. Tapi mudah-mudahan dengan izin Allah manfaat. Sekali lagi terima kasih. Pengumuman Baitul Quran Pesantren Darut Tauhid membuka penerimaan santri baru STQ Tahkasus, STQ plus kesetaraan SMP SMA, STQ mahasiswa wilayah Bandung. Jadi ini yang khusus, yang masuk SMP SMA tidak belajar tapi ikut persamaan ya. Ikutnya khusus Al-Qur'an saja. Oh, berita gembira, di Palestina masjid dan pesantren Darut Tauhid masjidnya utuh. Tidak dihancurkan, Allah yang melindungi. Dan pabrik air minum yang ada di sana yang juga syariatnya lewat Darut Tauhid, kita ada pabrik air minum yang harusnya 2004 ini diresmikan, tapi terjadi perang dan yang dibom cuma 2 saja tangkinya, sedang pabriknya alhamdulillah bisa beroperasi. Ini sangat manfaat air minum. Berita baik dari Australia juga, Baitul Quran pesantren Darut Tauhid di Australia dengan izin Allah sangat banyak peminatnya, sampai inden mau belajar di sana. Dan guru-gurunya juga ternyata di Australia banyak
ulama hafiz Quran yang bersanad dan mutkin, Masya Allah, mutkin dan bersanad, Masya Allah. Silakan bagi yang mau pesantren di sini. Ya, pengumuman lain sebentar. Ini sekarang penutupan ini pelatihan persiapan Purnakarya Mensetneg. Ada petugasnya? Ada dari Setneg? DTI. Oh, penutupan juga ini? Penutupannya besok. Alhamdulillah. Ya, anak-anak, alhamdulillah. Kalau disuruh berdiri semuanya nggak tega juga. 5 bis ya. Sudah kita maafkan sajalah ya. Sekarang lagi musim pemaaf. Terima kasih Bapak Ibu yang baik dari Jogja, Kuningan, termasuk adik-adik kelas 7 ini. Dan dari mana? Pelatihan Purnakarya Kementerian Mensekneg ya, Setneg ini ya. Semoga apa yang kita bahas diridhoi oleh Allah, kita bisa memahami dan mengamalkannya serta menyampaikan kepada saudara kita lainnya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, Allahumma inna nas'aluka taubatan nasuha wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa magfiratan ba'dal maut. Ya Allah, ampuni seluruh dosa kami, karuniakan sisa umur yang penuh barokah, karuniakan kepada kami nikmatnya beribadah, doa yang Engkau ijabah, keluarga sakinah, titipkan keturunan yang soleh solehah, jadikan keluarga kami keluarga hafiz hafizah. Ya Allah, cukupi kami semua hanya dengan rezeki yang halal barokah. Sehatkan lahir batin kami ya Allah, sehat wal afiyah. Karuniakan kepada kami lingkungan penuh barokah, teman-teman yang soleh solehah. Jadikan sisa umur ini istiqomah. Undang kami semua ke Baitullah ya Allah. Jadikan haji hajah mabrur mabruroh. Andai ajal menjemput, karuniakan kepada kami husnul khatimah. Wa na'udzubika min su'il khatimah. Ya Allah, lindungi, cukupi dan muliakan saudara-saudara kami yang sedang diuji di Palestina. Engkaulah satu-satunya pelindung yang maha kokoh. Engkaulah satu-satunya yang kuasa mencukupi. Engkaulah satu-satunya yang kuasa memuliakan fid dunia wal akhirat. Ya Allah, karuniakan kepada bangsa ini pemimpin yang adil, pemimpin yang bertakwa ya Allah, pemimpin yang takut padamu, pemimpin yang amanah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih, selamat jalan ibu bapak yang akan pulang. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I did.